Halo, ketemu lagi dengan Meli dari Balikpapan, Indonesia. Seperti yang saya ceritakan di teaser saya sebelumnya, banyak orang dalam membangun jaringan 1 tahun, 2 tahun di awal, mereka menghasilkan dapat banyak uang, tapi tahun berikutnya jaringannya hancur. Mereka berpindah lagi pada jaringan lain, mereka bangun lagi dari awal, setahun, 2 tahun, tahun berikutnya hancur. Begitu seterusnya, seperti kutu loncat. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata mereka tidak punya pondasi yang kokoh dalam membangun bisnis jaringan. Saya teringat, kalau kita membangun rumah dengan pondasi yang asal-asalan, begitu aja, hanya dalam hitungan waktu, bangunan itu akan miring atau ambruk. Apalagi untuk membangun sebuah gedung pencakar langit. Pasti harus mempersiapkan pondasi yang kokoh sehingga bisa menopang gedung tersebut. Saya teringat dengan filosofi bambu. Bambu di awal 5 tahun pertama belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ternyata bambu itu mengakar ke dalam. Akarnya menjalar kemana-mana, mengambil sari yang terbaik dalam tanah. Itu membuat pohon bambu bisa tumbuh menjulang tinggi dalam hitungan minggu. Begitu juga kita dalam membangun bisnis jaringan, kita juga harus punya pondasi yang kuat supaya kita bisa punya bisnis yang besar, jangka panjang, solid, dan mendunia. Dan beruntung teman-teman, kita di FFG sudah punya 9 pondasi. 9 pondasi ini kita praktekkan, kita lakukan, kita akan punya passive income yang jangka panjang. Dan itu terbukti. Teman-teman kita di FFG sudah melakukan 9 pondasi dan mereka sampai hari ini menikmati passive income yang tidak berhenti. Pondasi yang harus kita perhatikan ada 9. Pertama, edifikasi. Pondasi kedua adalah no cross-lining. Pondasi ketiga, konsultasi. Pondasi keempat adalah buku. Pondasi kelima adalah pertemuan. Pondasi keenam adalah CD DVD. Pondasi ketujuh integritas. Pondasi kedelapan komitmen. Dan yang kesembilan adalah duplikasi. Nah, saya akan men-sharekan dari pertama. Pondasi pertama adalah edifikasi. Edifikasi ialah kita memberi nilai lebih yang positif kepada sesuatu, kepada benda, atau kepada seseorang. Nah, manfaat dari edifikasi ini adalah membantu mempermudah kita dalam menjalankan bisnis ini. Terkadang kita dalam memprospek, ya, meyakinkan prospek, mereka belum percaya. Di situ kita butuh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah upline kita. Upline kita yang terdekat, mereka yang tahu, nah, mereka yang akan meyakinkan prospek kita. Disitulah kita butuh edifikasi upline kita. Nah, edifikasi seringkali kita dengar di media, di TV, atau dari omongan orang. Contohnya adalah, kalau hari ini saya mengundang Rudy Hartono untuk datang ke sini untuk berbicara tentang bulu tangkis, saya yakin semua orang pasti mendengar. Karena apa? Karena Rudy Hartono sudah diedifikasi di mana-mana dan beliau membuktikan berhasil di bidang bulu tangkis. Nah, begitu juga di bisnis kita, teman-teman. Kita butuh edifikasi. Siapa saja yang perlu kita edifikasi? Pertama, pasti perusahaan kita, kemudian produk, support system, upline kita, bahkan downline kita. Dan terkadang kita juga edifikasi crossline. Khusus yang crossline, kita harus lihat situasi dan kondisinya. Simpulannya, edifikasi itu adalah cara kerja pintar kita untuk membangun bisnis kita. Oke, poin kedua, pondasi kedua adalah no cross-lining. No cross-lining adalah contohnya seperti ini. Anda kan di awal membangun 2 grup. Grup A dan grup B. Grup A dan grup B ini disebut cross-line. Grup A tidak perlu mengurus urusan grup B dan grup B tidak perlu mengurus urusan A. Kalau mereka bercampur tangan di bisnis ini namanya cross-lining. Cross-lining itu memang tidak berdampak langsung pada pelakunya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, hanya masalah waktu. Entah 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan, jaringannya hancur. Cross-lining memang tidak mudah dipahami dan butuh waktu untuk mengerti.
Oke, contohnya cross-lining seperti ini. Ada sebuah perusahaan, tidak mungkin pemimpinnya mengumpulkan para manajernya dan memberitahu gaji mereka masing-masing. Itu namanya cross-lining. Begitu juga di bisnis ini. Kita tidak bisa mencampur adukan grup A dan grup B. Banyak pakar jaringan mengatakan, banyak sekali bisnis jaringan itu dibangun, hancur. Bangun lagi, hancur. Bangun lagi, hancur. Salah satu penyebabnya adalah cross-lining. Dalam berjalannya waktu, Anda akan paham apa itu yang namanya cross-lining. Kesimpulannya adalah fokus, jangan urus dapur orang lain, tapi fokus dengan Anda dan jaringan Anda. Fokus dengan tim Anda aja. So, praktekkan no cross-lining, jaringan Anda akan berkembang pesat. Oke, pondasi yang ketiga adalah konsultasi. Konsultasi itu adalah kita bertanya, datang dan belajar pada orang yang sudah mencapai apa yang belum kita capai. Dalam hal ini tentu adalah upline kita. Jadi pentingnya konsultasi adalah karena kita tidak tahu apa kesalahan kita, karena kita tidak melihatnya. Nah, upline terdekat, mereka yang sudah punya pengalaman, mereka bisa memberitahu kita jalan yang benar. Konsultasi biasakan lakukan sejak jaringan masih kecil. Kenapa? Karena semakin lama jaringan ini akan semakin besar dan harganya sangat mahal kalau kita tidak konsultasi sejak kecil. Karena untuk memperbaiki sebuah kesalahan kalau jaringan udah besar itu butuh waktu. Dan konsultasi penting untuk menghemat biaya, menghemat waktu, menghemat tenaga kita, dan kita tidak perlu melakukan kesalahan yang tidak perlu. Tips konsultasi, kita bertanya, bukan mempertanyakan. Kalau kita mempertanyakan berarti kita tidak trust dengan upline kita. Kemudian kita datang tidak untuk berkeluh kesah, tapi kita mencari solusi. Apabila sebagai upline ada downline bertanya dan kita tidak tahu jawabannya, sebaiknya kita konsultasikan lagi kepada upline kita. Karena kita di proses ini kita juga belajar. Dalam hal konsultasi, kita harus terbuka, jujur apa adanya untuk kebaikan kita. Contohnya kalau kita ke dokter, kan? Kalau dokter tanya, kita akan jawab dengan jujur di mana tantangan kesehatan kita, supaya dokter akan memberikan solusi yang terbaik untuk kesehatan kita. Begitu juga di bisnis ini, kita harus terbuka, supaya upline bisa memberikan kita solusi yang tepat. Nah, dalam hal konsultasi, Anda harus konsultasi dengan orang yang tepat. Dalam hal ini adalah upline Anda atau mentor pembimbing Anda yang aktif di bisnis ini, yaitu FFG. Satu hal yang pasti, kalau Anda mau sukses di bidang apapun, Anda harus belajar dari orang sukses. So, manfaatkan konsultasi. Pondasi keempat adalah membaca buku. Buku adalah salah satu pondasi yang sangat penting dalam membangun bisnis jaringan. Banyak manfaat yang kita dapat dari membaca buku. Antara lain adalah selalu berpikir positif, menambah banyak wawasan. Kita bisa belajar dari orang sukses, bagaimana orang sukses punya sikap, bagaimana mereka dalam menghadapi tantangan untuk mencari solusi. Kita juga banyak belajar tentang leadership, people skill, dan relation skill. Dan itu semua untuk pertumbuhan mental kita juga. Nah, satu fakta yang pasti, semua orang sukses di dunia ini, mereka adalah pembaca buku. Beruntung kita di FFG, kita juga punya program yang luar biasa fantastik, yaitu Personal Growth Program 3x21. Program 3x21 adalah sebuah program yaitu mengajak kita itu membentuk sebuah habit yang positif. Habit ini dengan sengaja kita memaksa diri kita untuk selalu bertumbuh ke arah yang positif. Salah satunya adalah membaca buku. Di FFG ada beberapa buku yang disarankan, antara lain buku Business School, Berpikir dan Berjiwa Besar, Personality Plus, Bagaimana Mencari Kawan, dan banyak buku lainnya. Nah, saya merekomend sebuah buku, judulnya adalah Value Your Life, karangan Onggi Yanata. Buku itu fantastik, luar biasa, karena saya sudah membaca dan saya sangat terinspirasi. Karena buku ini akan membantu Anda mencapai apa yang ingin Anda capai. Ada sebuah kutipan bagus yang saya dapat, yaitu "The reader today is a leader of tomorrow." So, kalau Anda ingin sukses, mulailah habit membaca buku sejak dini. Pondasi yang kelima adalah datang pertemuan.
Karena di pertemuan ini kita berkumpul dengan orang yang positif, orang sukses, dan orang-orang yang mau maju. Beruntung kita di FFG, kita punya pertemuan rutin yaitu ada Wealthy Cell, DNA Night, ada International Mentor Meeting. Di pertemuan inilah kita mendapatkan banyak manfaat, antara lain menjaga momentum kita untuk terus high, membersihkan kita dari virus-virus yang negatif, dan terus kita mencas energi kita untuk selalu positif. Nah, ingat, dengan siapa Anda berkumpul akan menentukan masa depan Anda. Pondasi yang keenam adalah mendengarkan CD. Beruntung kita di FFG, kita punya CD Networking Mastery. Di dalam CD Networking Mastery, kita dituntun step by step bagaimana membangun bisnis jaringan secara profesional. Jadi apapun latar belakang Anda, dimanapun Anda berada, Anda bisa membangun bisnis network, bisnis jaringan secara global. So, CD adalah salah satu tools terbaik untuk menduplikasikan cara kerja kita. Karena berasal dari satu sumber yang sama, yaitu FFG. Kesimpulannya, Anda siapa? Tergantung Anda berkumpul dengan siapa, buku apa yang Anda baca, dan CD apa yang Anda dengar. Pondasi ketujuh adalah integritas. Banyak buku-buku orang sukses hari ini, bahkan buku-buku kepribadian membahas tentang integritas. Nah, integritas adalah salah satu kunci untuk orang sukses, yaitu menjaga nama baik. Banyak hal yang membuat kita kehilangan integritas di bisnis ini, antara lain menyuri downline orang lain, mempengaruhi orang lain untuk pindah jaringan, menjelekkan jaringan orang lain, atau menjelekkan MLM lain. Bahkan hal-hal kecil seperti datang telat, suka absen, bicara negatif, suka mengeluh, itu hal-hal kecil terkadang membuat kita kehilangan integritas. Integritas adalah apa yang kita katakan, kita lakukan. People don't follow what you say, but people follow what you do. Oke, pondasi ke-8 yaitu komitmen. Komitmen itu adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Nah, banyak orang gagal dalam bisnis. Kenapa? Bukan hanya dalam bisnis, dalam berbagai bidang. Karena mereka tidak komitmen. Mereka memulai, tapi mereka tidak mengakhiri. Kalau ingin berhasil di bisnis apapun juga, Anda harus punya komitmen. Anda memulai dan Anda mengakhirinya sampai berhasil. So, Anda kalau mau berhasil di bisnis ini, komitmen terhadap perusahaan, terhadap upline Anda, terhadap downline, terhadap support system. Terutama komitmenlah pada diri sendiri. So, kalau mau berhasil, pegang komitmen, berhasil atau berhasil. Pondasi yang ke-9 adalah duplikasi. Kalau mau punya passive income, menghasilkan passive income di bisnis ini, kuncinya adalah duplikasi. Duplikasi adalah apa yang saya lakukan, downline saya juga bisa lakukan. Apapun latar belakangnya, semua orang bisa lakukan. Kalau itu terus berlanjut, bayangkan, passive income pasti terjadi. Duplikasi yang baik harus punya sistem dan datangnya dari satu sumber, yaitu FFG. Contohnya, FFG mengeluarkan satu program 3x21, seluruh dunia melakukan 3x21. FFG ada program mentoring program, seluruh dunia juga melakukan mentoring program. Coba Anda bayangkan, kalau seluruh dunia jaringan Anda melakukan hal yang sama mentoring program, dampak duplikasinya akan terjadi passive income. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa diduplikasikan, seperti presentasi yang terlalu panjang, kemudian bayarin orang join, kemudian menciptakan tools sendiri, itu bahkan merusak sistem itu sendiri. Jadi ingat, apapun yang Anda lakukan, ingat lagi dampak duplikasinya. Duplikasi yang baik dan benar akan menghasilkan multiplikasi. Multiplikasi inilah yang akan mendatangkan passive income buat Anda. Demikian sharing saya 9 pondasi. Kalau Anda praktekkan, Anda terapkan secara religiously, passive income, time freedom, financial freedom akan terjadi dalam hidup Anda. Oke, see you.